Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya FAA. Di sini kalian akan mendapatkan update terbaru seputar cryptocurrency. Jadi, jika kalian menyukai cryptocurrency, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya guys. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas Bitcoin atau analisa apa-apa. Kita akan sedikit sharing ya guys. Sharing tentang kemarin saya mulai 3 Juni saya share beberapa outlook di koin Ethereum, Shiba Inu, AP, Wave, dan ya kalau nggak salah itu. Nah, saya share di situ, mungkin ada beberapa teman-teman ya yang ngikut dari Outlook di situ. Di sini AP profit, Shiba profit, Ethereum profit, Wave itu aja. Untuk Bitcoin sendiri saya di spot market ya guys. Sedikit untuk di market future hanya untuk scalping. Jadi banyak teman-teman yang masih keadaan running position itu ada yang chat secara pribadi ke saya, Bang ini kok marketnya nggak naik nggak turun, hitungannya kita bisa bilang masih sideways ya. Jadi beberapa teman-teman saya bisa mengambil kesimpulan ada ketakutan saat running position atau open trade. Kenapa mempunyai ketakutan atau kekhawatiran? Karena yang pertama mungkin dari psikologis teman-teman yang mungkin tidak menggunakan risk money management yang benar ya guys. Jadi untuk kali ini kita akan bahas risk money management biar teman-teman semua apa ya bisa lebih nyaman lah jika open trade atau running position, waktunya tidur bisa tidur, waktunya ngopi bisa ngopi gitu ya guys, tidak liatin chart mulu. Untuk yang pertama kita bahas risk money management. Ini dari saya sendiri, ini dari pengalaman saya. Di sini kita sharing aja ya guys. Teman-teman juga bisa koreksi. Katakanlah kita ambil contoh modal 100 US dollar biar lebih enak kita bulatkan. Nah, setiap open trade saya pribadi itu menggunakan 1 sampai 2% dari total aset saya setiap open trade atau setiap satu koin ya guys. Jadi setiap open trade saya menggunakan 1 US dollar sampai 2 US dollar. Jadi kenapa demikian? Saya akan jelaskan ya guys. 100 US dollar dibagi, kita ambil maksimal per open trade itu 2 US dollar. Nah, butuh berapa trade atau berapa open position untuk menghabiskan 100 dollar di sini ya guys. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 kali open transaksi dan itu loss berturut-turut dengan loss 100% ya guys. Jadi menurut kalian ini, menurut teman-teman sendiri, apakah mungkin jika kita open trade 50 kali itu loss berturut-turut dengan perbandingan loss rasio itu 100%? Bisa teman-teman nilai sendiri, itu nggak mungkin terjadi, cuman ya 1% lah dari 99% sekian. Jadi kita harus menghabiskan 50 kali transaksi dan loss berturut-turut ya guys. Yang pertama itu mengapa saya mengambil 1 sampai 2% dari total aset saya untuk tiap open trade. Yang kedua, untuk perbandingan risk ratio, jadi saya mengambil minimal dari sebuah analisa saya mengambil 1 banding 1 ya guys. Entah itu short atau long position. Jadi tiap eh, sebuah analisa ini kita ambil contoh ya guys. Ada analisa seperti ini. Market sudah sampai sini. Nah, di sini ada resisten dan supportnya itu berada di area sini ya guys. Sedikit lagi menyentuh resisten. Kenapa kita tidak menunggu di resisten dan melihat konfirmasi apakah market akan lebih cenderung naik atau turun? Jadi itulah gunanya risk ratio ya guys. Jadi simpelnya gini deh. Jika sudah mendekati resisten dan lebih banyak support, kita akan mengambil short position untuk dengan profit minimal 1 banding 1. Kemungkinan lossnya 1 dan kemungkinan profitnya 1 atau 50% ya guys. Yang kedua itu, yang ketiga saya akan membahas sebuah leverage. Untuk leverage sendiri sebelum open trade saya menggunakan leverage 5 kali ya guys.
Saya menggunakan exchanger Binance, semua exchanger sama aja guys untuk leverage. Kemungkinan yang berbeda ada variasi margin atau apa ya, kalau nggak salah di MoonXBT itu berbeda. Saya menggunakan 5 kali dengan cross ya guys. Untuk cross. Kenapa cross? Karena jika kita open trade 1-2% dari total aset kita, maksimal open itu 5 posisi ya guys. Itu syaratnya kita tidak akan terkena liquid. Jadi harga liquid di open position kita itu tidak ada strip-strip gini ya guys. Dengan risk kemungkinan di bawah 3%. Jadi kenapa saya setiap open trade itu menggunakan cross 5 kali. Kedua, setelah kalian running position ya guys, running position ya, ini kalian bisa rubah leverage ini kapanpun ya guys, mau 20 kali atau seberapa pun itu sama aja. Kita coba hitung ya guys. Jadi di Binance itu ada fitur yang namanya kalkulator ya guys. Di sini bisa kalian gunakan. Ini saya ambil contoh, kita setting 5 kali ya guys. Dengan entry price di harga 29.000. Ini sebagai contoh, dengan exit price kurang lebih 31.000. Dengan kuantitas 1 Bitcoin ya guys, kita ambil contoh. Nah, di sini inisial margin kita yaitu 5.800 US dollar dengan PNL 2.000 US dollar ya guys. Ini dengan average 5 kali. Kita akan coba pakai, nah ini kan setelah open posisi ya guys, dengan kuantitas 1 Bitcoin. Kita kasih ke 125 kali. Nah, PNL-nya tetap guys, 2000 US dollar, inisial marginnya 232 US dollar. Jadi untuk profitnya itu sendiri sama ya guys, dari segi leverage jika kita sudah open trade. Kita coba 75 sama ya guys. PNL-nya itu 2000 US dollar dan ROE-nya 517%. Satu kali pun juga sama guys. Kita coba satu kali. Sama kan guys. Jadi leverage ini tidak terpengaruh jika kuantitasnya tidak kita rubah. Kuantitas itu ya 1 Bitcoin, 2 Bitcoin atau 0, berapa gitu ya guys. Itu untuk leverage sendiri saya menggunakan, sebelum open trade saya menggunakan 5 kali. Namun setelah open trade kalian bisa ubah bebas, K1 kali boleh, 10 kali juga boleh, 15 kali juga nggak apa-apa, terserah kalian. Itu untuk leverage. Kita lanjut ke ini. Yang ketiga yaitu dari dollar cost averaging sendiri. Untuk dollar cost averaging itu menurut saya pribadi itu lebih tepat digunakan di spot market. Tapi tidak menutup kemungkinan saya menggunakan di futures market ya guys. Jika ini kita ambil contoh ada sebuah chart seperti ini ya guys. Katakanlah kita ambil ada chart sebuah ini ya guys. Nah, seperti ini. Contoh kita ambil long position di area sini ya guys. Di sini kan ada support. Di sini juga ada support. Di sini juga ada support. Cuman support terkuat berada di area sini. Nah, market sekarang sudah naik dan ini akan nge-retest support lagi. Jadi dari analisa market ini trennya naik dan probabilitasnya untuk naik lebih tinggi itu lebih jelas ya guys. Ada beberapa indikasi yang mengatakan market ini akan naik. Namun market ini sekarang nge-retest support yang pertama di sini. Kita beli di area sini. Lalu jebol lagi. Kita beli di area sini ya guys. Lalu di sini pun jebol lagi ya guys. Nah, di sini jebol lagi. Nah, di sini sideways. Mungkin beberapa hari atau beberapa jam. Jadi kita beli di area sini ya guys. 1, 2, 3. Jadi kita mendapatkan total harga rata-rata kurang lebih di area sini ya guys. Nah, jadi kotak warna di sini, sorry kita lebih jelasnya. Nah, di area entry kita di sini, otomatis kita akan mendapatkan rata-rata harga di area sini ya guys. Dengan stop loss ya di bawah area kotak sini. Kalau di area sini kurang lebih. Nah, jika pun market naik,
sejelek-jeleknya ya guys, sejelek-jeleknya menyentuh support menyentuh resisten di area sini, itu kalian sudah keadaan running profit ya guys, karena rata-rata entry kalian itu di area sini. Jadi jikalaupun market naik ke sini, jelek-jeleknya ke support, ke resisten sini, kalian sudah running profit ya guys. Karena kalian mendapatkan rata-rata itu di harga tengah-tengah sini. Jikalaupun market naik ya guys, kalian sudah mendapatkan profit. Jadi simpelnya seperti itu dollar cost averaging. Jika kalian membeli di sini, lalu market turun, kalian beli lagi di sini, market turun, kalian beli lagi di bawah, kalian akan mendapatkan rata-rata kurang lebih di area tengah-tengah sini ya guys. Untuk kelebihan dari dollar cost averaging sendiri seperti itu. Namun itu menurut saya lebih cocok digunakan di spot market ya guys. Untuk di futures market saya kurang jarang menggunakan karena apa ya? Menurut saya itu akan mempengaruhi psikologis kita sendiri ya guys. Jika turun kita averaging lagi. Kalau saya pribadi, saya maksimal averaging atau apa ya, nyicil lah, kita bilang nyicil itu maksimal 3 kali. Setelah 3 kali saya akan adain yang namanya stop loss. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk saya pribadi. Jadi teman-teman juga bisa koreksi lagi analisa saya ini. Itu untuk dollar cost averaging. Kemarin juga sudah saya share ya guys di sini beberapa, cuman yang naiknya sangat signifikan. Nah, di sini kan saya jelaskan guys, untuk Ethereum saya take profit 75% dan saya kasih stop loss plus. Nah, ini juga penting ya guys. Contoh nih, ada market naik, kita long di sini dan kita sudah keadaan running profit ya guys. Kita sudah keadaan running profit dan di sini ada sebuah resisten. Kita katakanlah di sini ada sebuah resisten dan kalian tidak tahu arahnya market akan kemana. Kalian bisa take profit 50% atau 75%. Lebih amannya kita take profit 75% di area sini. Sisain 25% dan kasih stop loss di atas area sini ya guys, di kurang lebih di support sebelumnya atau di resisten sebelumnya. Di sini juga bisa, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Nah, kita sudah mengamankan hasil profit dan modal kita sebesar 75% ya guys. Jikapun market turun, kita sudah keadaan profit dan 25% yang tadi itu adalah bonus kita ya guys. Dan jikalaupun market naik, kita masih mempunyai barang 25% dari total 100% yang kita open di awal tadi ya guys. Itu ya anggap aja bonus kalau seperti itu. Karena target kita pribadi itu di area sini, harusnya kita sudah close position. Cuman kalau untuk saya pribadi, saya prefer lebih take profit 75% ke atas pokoknya dari total open trade saya, dan menaruh stop loss plus di dekat sini ya guys. Bukan contohnya entry di area sini sisain 25%, kalian kasih stop loss sedikit di atas ini, itu ya sama aja ya guys. Kalau saya dekatkan di area sini, jikalaupun market turun, saya sudah terkena stop loss plus dan saya sudah mengantongi sebuah profit. Jikalaupun market naik, itu sudah saya anggap bonus atau bisa dibilang jackpot. Jadi pentingnya risk money management itu seperti itu. Yang penting kalian konsisten menggunakan risk money management 1-2% dari tiap open trade dari total aset kalian ya guys. Ini sebagai contoh, ini ada sebuah analisa yang saya share dan kalian terkena stop loss di sini. Ini analisa yang pertama, ini analisa yang kedua yang saya share. Kalian juga kena stop loss di sini. Ini ada satu analisa yang saya share. Kalian entry di sini dan taking profit di area sini ya guys. Kita akan ukur kurang lebih kalian profit 8%. Yang pertama, kita akan ukur dari sini kurang lebih kalian loss 3 tambah 3 6%. Jadi dari dua total loss kalian atau terkena stop loss kalian itu masih tertutupi dengan satu analisa ya guys yang take profit maksimal.
itu kalian masih untung kurang lebih 2%. Jadi tidak ada kita, gini deh, kebanyakan mindset seorang trader yang baru masuk itu kebanyakan nanya, "Bang, lu per bulan dapat berapa dari trading?" Nah, di situ guys yang salah sebenarnya. Jadi trading itu tidak dipatok sebulan atau seminggu atau berapa hari. Kita tergantung menemukan sebuah momen tertentu yang membuat probabilitas itu, yang membuahkan probabilitas sebuah profit ya guys. Jadi tidak bisa diukur satu bulan kalian dapat profit berapa, itu tidak bisa dipastikan karena momen tidak bisa kita analisa. Jadi jika kalian bisa menemukan, bisa mengetahui sebuah momen, itu kalian adalah dukun. Simpelnya seperti itu. Jadi buatlah mindset masuk ke dunia trading. Kalian contoh modal 100 US dollar. Ya udah kita tradingkan 100 US dollar. Entah berapa lama, yang penting aset saya menggunakan risk management yang jelas, leverage yang jelas, stop loss juga yang jelas. Itu dari 100 US dollar bertambah. Entah itu berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun. Jadi yang penting itu dari seorang trader itu sebuah konsistensi dari risk management dan mempunyai mental yang kuat akan sebuah aset yang mereka tradingkan ya guys. Jika mental kalian tidak kuat, maka risk management kalian akan hancur. Contoh nih, kalian biasanya seperti ini ya guys. Yang sering saya alami dulu itu seperti ini. Contoh saya open, yang pertama sudah menggunakan risk management yang jelas ya. Ya guys. Jadi saya open 1 US dollar sekarang. Ternyata terkena stop loss. Jadi yang pertama seperti itu. Lalu open lagi yang kedua, terkena stop loss lagi. Nah, yang ketiga biasanya kita mental kita sudah terkena ya guys. Jadi kita seolah-olah berpikiran kita harus mengembalikan sebuah kerugian yang dua tadi di satu open kali trade. Nah, di sini market masih belum jelas ya guys, belum ada konfirmasi atau belum apa. Kalian memaksakan, kalian hilangkan yang namanya risk management. Kalian langsung open trade 50 US dollar di sini. Nah, setelah market turun, otomatis kalian liquid guys karena tidak mempunyai risk management yang jelas. Kenapa liquid? Karena 1-2% dari total aset kalian itu yang paling ideal. Dan harga likuidasi itu tidak ada ya guys, alias N. Jadi yang paling ideal itu dari total aset kalian, setiap open trade 1-2%. Tapi jika kalian terkena stop loss, kalian harus bisa meredam emosi kalian sendiri atau mental kalian sendiri, itu tidak langsung open trade. Kita cari momen yang lain. Jadi sebenarnya kita mempunyai banyak momen guys, cuman kalian aja yang tidak sabar atau terkena mental atau FOMO, itu yang membuat risk management kalian itu hancur. Jadi saran saya, setiap sebuah risk management pentingnya seperti itu ya guys. Jadi jika kalian menggunakan risk management yang jelas dengan maksimal open 2%, jadi kalian membutuhkan 50 kali open trade itu loss berturut-turut ya guys, baru aset kalian itu hilang semua. Itu tanpa liquid ya guys, kita tidak ngomongin liquid karena di sini anti liquid. Nah, meskipun anti liquid, kalau kalian tidak menempatkan stop loss, kalian akan floating loss ya guys. Dan kalian melihat minus kalian, pasti psikologis kalian akan terganggu. Jadi gunanya stop loss yaitu meminimalisir berkurangnya aset kita, itu yang pertama. Yang kedua itu memperbaiki dari segi psikologis kita ya guys. Itu yang terpenting dari stop loss. Kalian wajib menggunakan stop loss jika market menemukan konfirmasi berbalik arah atau tidak sesuai analisa, dan setelah itu kita ada yang namanya analisa ulang dan mencari momen yang baru ya guys. Jadi tidak harus sekarang stop loss langsung open trade lagi, stop loss lagi langsung open trade lagi, tidak begitu konsepnya ya guys. Jadi ya tunggu momen. Di dalam sebuah trading hanya sebuah momen yang bisa menentukan seberapa profit dan seberapa lossnya kita. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya di sini lebih berbagi atau sharing ilmu aja ya guys. Jadi dari pengalaman saya pribadi,
Sekian untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, mohon klik tombol like dan subscribe channel ini ya guys. Sekian dan bye-bye.